Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurmala dengan NIM 19 14 20 132 dari kelas Perbankan Syariah D semester 3. Saya akan memaparkan jawaban saya dari soal ulangan tengah semester Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nomor 1, jelaskan dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Riba dan maisir adalah penyebab terkonsentrasinya kekayaan yang menyebabkan aliran uang menjadi memusat dan tidak terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, di sektor real dan sektor keuangan tidak akan berjalan dengan baik dan akan terjadi ketimpangan serta akan mengalami ketidakstabilan keuangan. Nah, maisir ini jika dipraktekkan dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan ketidakberkahan pada rezekinya, kehancuran dan kebangkrutan pada perekonomian, serta si yang menjalankan perekonomian ini akan selalu berpikiran instan dan tidak mau bekerja keras. Lalu, dampak riba pada perekonomian yaitu matinya investasi pada sektor real, pengangguran bertambah. Jika pengangguran bertambah, maka akan mengakibatkan tingkat kemiskinan juga yang semakin meningkat, dan juga lemahnya peningkatan ekonomi dan investasi. Untuk jawaban yang nomor 2 adalah fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain yang pertama, mengawasi kinerja operasional bank dan memastikan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Lalu yang kedua, mengawasi proses pengembangan produk baru bank. Yang ketiga, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk yang belum difatwakan. Lalu yang terakhir, melakukan review berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran, dan pelayanan dalam bank. Selanjutnya, fatwa terkait tabungan terdapat dalam nomor 2, garis miring DSN, strip MUI, garis miring 4, garis miring 2000. Yaitu yang pertama, tabungan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tabungan yang dibenarkan dan tabungan yang tidak dibenarkan. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berprinsip pada akad mudharabah dan akad wadiah. Sedangkan yang tidak dibenarkan itu tabungan yang masih menggunakan perhitungan bunga. Selanjutnya, yang kedua, ada ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Yang pertama, transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Lalu selanjutnya, dalam kapasitasnya mudharib, bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang selanjutnya, modal harus berbentuk ke dalam tunai, bukan piutang. Selanjutnya, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Lalu yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Lalu yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Lalu fatwa selanjutnya, fatwa yang ketiga, yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama bersifat simpanan, lalu simpanan ini bisa diambil kapan saja, sesuai dengan kesepakatan awal, dan yang terakhir tidak ada imbalan yang disyaratkan. Selanjutnya, akad yang digunakan pada produk tabungan syariah. Ada 2 akad, yang pertama akad wadiah dan akad mudharabah atau akad bagi hasil. Akad wadiah ini adalah akad penitipan barang atau uang antara pemiliknya dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut. Lalu yang kedua adalah akad mudharabah atau akad bagi hasil, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pihak pengelola dana, biasanya adalah bank. Nah, dengan membagikan keuntungan usahanya sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Nah, akad mudharabah ini terbagi 2 lagi, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nomor 3, kendala pengembangan BMT antara lain akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Lalu, walaupun yang kedua, keberadaan BMT cukup terkenal, tapi masih banyak masyarakat yang masih menggunakan rentenir. Lalu yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, yaitu nasabah yang bermasalah.
Selanjutnya, kendala selanjutnya adalah BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan, dan ini tidak baik karena ini adalah persaingan yang tidak sehat. Lalu yang selanjutnya, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Harusnya lebih menyeluruh, jangan hanya persoalan bisnis saja. Nah, yang selanjutnya, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT untuk mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional. Lalu kendala selanjutnya, BMT lebih cenderung menjadi baitul tamwil dibandingkan dengan baitul mal. Lalu kendala selanjutnya adalah pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang. Jawaban nomor 4, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan nasabah kepada pihak asuransi itu akan dibagi menjadi 3 akun. Yang pertama, akun tabaru, akun SHF, dan akun investasi. Sedangkan dalam bank konvensional, premi yang dibayarkan itu akan langsung menjadi income perusahaan atau dana perusahaan. Dalam asuransi syariah menggunakan kontrak tabaru, di mana sekumpulan orang menghibahkan uangnya untuk sama-sama saling membantu dalam menanggung resiko. Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan kontrak jual beli, di mana tertanggung membayarkan uangnya kepada penanggung untuk memberi pergantian kepadanya karena suatu kerugian akibat resiko yang dijamin. Dalam asuransi syariah terdapat akad, yaitu wakalah bil ujrah, mudarobah, dan mudarobah musyatarakah. Dan juga dalam asuransi syariah itu dana yang terkumpul dari kontrak tabaru tadi akan menjadi kolektif peserta. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul keseluruhannya akan menjadi milik perusahaan. Dalam asuransi syariah, bebas melakukan berbagai investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Sedangkan dalam asuransi konvensional, itu bebas melakukan investasi yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan investasi Indonesia. Dalam asuransi syariah, mereka diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, diawasi oleh OJK dan tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.